Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Fitratunisa dengan NIM 0210220028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Mataram. Yang pertama, latar belakang. NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak untuk mengelola sendiri daerahnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pulau Lombok memiliki potensi di sektor pariwisata. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten tersebut sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Pembangunan pariwisata pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajuan tradisi dan seni budaya. Khususnya di Kota Mataram, sebagai ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan adanya hotel dan restoran yang ada di Kota Mataram, tentunya hotel dan restoran di Kota Mataram tidak bisa dibilang sedikit, mengingat Pulau Lombok adalah tempat wisata yang diidamkan setelah Pulau Bali. Dari pajak restoran dan hotel yang ada di Kota Mataram ini, pemerintah mendapatkan pendapatan asli daerah. Jumlah hotel pada tahun 2022 di Kota Mataram yaitu sebanyak 150 hotel, sedangkan restoran sebanyak 100 restoran. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Mataram. Yang kedua yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di sektor pariwisata daerah ini. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari proposal saya ini yaitu yang pertama yaitu menganalisis kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kota Mataram. Yang kedua itu mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di sektor pariwisata di daerah ini. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai suatu wacana dan referensi bagi para mahasiswa. Yang kedua, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah. Yang ketiga, dapat memberikan manfaat positif bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya. Selanjutnya itu manfaat akademis. Yang pertama itu memberikan referensi penting bagi peneliti untuk memahami prinsip-prinsip praktis terbaik dalam pengelolaan pendapatan pajak pariwisata. Yang kedua, memungkinkan peneliti melakukan analisis komparatif antara daerah pariwisata lain dalam hal penerimaan pajak. Yang ketiga, memberikan gambaran mendalam mengenai dampak penerimaan pajak pariwisata terhadap PAD di daerah serupa. Yang terakhir yaitu berkontribusi pada pengetahuan akademis dengan menambahkan data dan analisis eksperimen yang relevan. Selanjutnya itu manfaat teoritas. Manfaat teoritas dari proposal penelitian saya ini yaitu yang pertama, penelitian ini dapat memberikan teori ekonomi regional khususnya teori yang terkait dengan pengumpulan pendapatan daerah PAD melalui pajak sektor pariwisata. Yang kedua yaitu hal ini dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman tentang peran sektor pariwisata dalam mendukung ekonomi lokal. Yang ketiga dapat digunakan untuk menguji validitas teori dan konsep dalam pajak khususnya dalam konteks daerah pariwisata. Hal ini dapat membantu memperkuat atau mengoreksi teori yang sudah ada berdasarkan hasil eksperimen yang diperoleh. Yang keempat yaitu memberikan dasar untuk mengembangkan model analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi dan memahami. Selanjutnya itu manfaat praktis. Yang pertama, memberikan panduan kepada pemerintah daerah di Kota Mataram untuk merancang lebih efektif terkait pajak di sektor pariwisata. Yang kedua, memberikan informasi yang bermanfaat untuk perencanaan strategis dalam manfaat potensi pajak di sektor pariwisata. Yang ketiga, mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya itu ada landasan teori.
Pertama, pengertian pajak. Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada kas negara oleh warga negara tanpa menerima imbalan apapun, sesuai dengan undang-undang, dapat dilaksanakan, yang langsung disahkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya itu pengertian pajak hotel. Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak hotel meliputi pelayanan yang diberikan oleh hotel sebagai remunerasi, termasuk dukungan jasa seperti fasilitas hotel yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Di Kota Mataram, pajak hotel ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Perda nomor persentase untuk 09/2011 adalah 10%. Subjek pajak. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Selanjutnya itu pengertian pajak restoran. Pajak restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 22 dan 23, pajak restoran merupakan pajak pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 2009 tentang pajak restribusi daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya. Di Lombok, pajak hotel dan restoran ditetapkan oleh peraturan daerah dengan tarif 10%. Selanjutnya itu pengertian pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah seluruh pendapatan yang diterima pemerintah daerah atas kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di wilayah pemerintah daerah. PAD juga dipahami sebagai kumpulan pendapatan dari sumber perekonomian awal masing-masing daerah yang dimaksud untuk menutupi biaya kebutuhan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, kualitatif, atau penjelasan pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Mataram. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian mengadakan pengamatan langsung terhadap masalah yang ada sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi, gambaran, dan data-data yang diinginkan. Tempat penelitian yang dimaksud adalah di Pulau Lombok, tepatnya di Kota Mataram. Hal ini untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Mataram. Teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama itu metode observasi. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, menggali data berupa dokumen terkait dengan yang diteliti, dan foto-foto untuk memperkuat kredibilitas penelitian. Yang kedua yaitu metode wawancara atau interview. Menurut Meliong 2135, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang ketiga yaitu metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya sebagai barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, nutulan catatan harian, dan sebagainya. Analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data diartikan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penelitian dengan apa yang sudah terjadi pada objek yang diteliti. Kesimpulan, Pulau Lombok memiliki potensi di sektor pariwisata. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, memajukan tradisi dan seni budaya,
khususnya di Kota Mataram sebagai ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sangat berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dengan adanya hotel dan restoran yang ada di Kota Mataram. Tentunya hotel dan restoran di Kota Mataram tidak bisa dibilang sedikit, mengingat Pulau Lombok adalah tempat wisata yang diidamkan setelah Pulau Bali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.